Atau enggak ada? Ada enggak? Ya, sampaikan. Sedih tadi itu dirimu mengabaikan atau fokus sedih tadi kamu nikmat apa amati? Abaikan. Iya. Kan perintahnya nggak diabaikan. Lanjut berubah menjadi lama-kelamaan berubah jadi kayak senang gitu. Terus apa lagi? Itu aja. Sama satu lagi mas, sama yang tadi mas bilang mas, apa nih ya, titiknya itu udah bergerak-gerak mas. Yang hitamnya atau di belakangnya? Yang hitamnya mas. Terus? Ya saya bilang kan yang bergerak itu yang cahaya belakangnya, kok hitamnya? Tapi yang bergerak hitamnya. Terus? Itu sendiri. Kesan apa yang didapatkan itu? Dia kayak sedih gitu mas, ada apa nih, kayak mana-mana gitu mas, ada kayak Sedih. iya mas, sedihnya tuh kayak bisa di sini di situ mas, gitu mas. Munculnya rasa sedih tadi berpikir apa? Memikir masa lalu atau enggak mikir apa-apa tiba-tiba muncul begitu? Dia pikir tiba-tiba bisa mas. Tidak memikir apa-apa tiba-tiba muncul rasa sedih. Oke lanjut, apalagi? Tapi pada akhirnya rasa sedih itu bisa hilang kan? Iya mas, betul. Cuma hilangnya diabaikan. Iya mas. Harusnya kan tidak diabaikan. Perintahnya kan difokuskan atau amati, ya toh? Kira-kira sedih itu muncul karena sedih kenapa nggak tahu? Tiba-tiba datang. Sedih itulah berarti jiwamu ada rasa sedih. Lanjut. Kalau saya ini tidak ada kesannya mas. Sebenarnya saya lihat yang belakangnya yang putih itu mas, dia kayak goyang sana sini terus mas. Besok lama-lama yang saya lihat, sudah habis itu macam samping kanan tuh kayak hitam mas, semua kayak hitam, baru ada titik tuh mas yang putih-putih gitu mas. Kesannya apa dari lihat itu tadi? Kesannya berusaha untuk tenang mas. Kesannya ingin Tenang. berarti kamu merasakan ketidaktenangan di situ. Iya. Berarti kesannya tidak tenang. Iya. Benar itu. Ada upaya untuk tenang gitu ya. Iya. Akhirnya berarti selama tadi nggak bisa menikmati. Yang pertama menikmati mas. Lama-lama tidak bisa Menikmati mas. sampai serasa terakhir tadi ya. Iya mas. Berarti ya jenuh gitu ya. Iya mas. Berarti kesannya Jenuh. jenuh. Lah itu kesan itu maksud saya suruh nangkap. Jadi harus teliti. Pasti ada kesan. Nggak mungkin tidak ada kesan. Berarti kesannya sampai terakhir itu jenuh ya. Terus jenuh itu tadi nggak diperhatikan. Tadi kan perintahnya kesan apapun diamati seperti kita mengamati titik tadi. Harusnya jenuh itu diamati. Kan kata-kata saya dengar tadi ya. Tadi tidak dilakukan ya. Terus pada akhirnya waktu tutup mata tadi sampai selesai tetap jenuh ada ya. Tutup mata sedikit. Tutup mata yang pertama itu tidak mas. Habis itu lama-lama jenuh mas. Jenuh lagi. Sampai pada akhirnya selesai tadi ya.
kesimpulan daripada ini yang bisa saya tangkap daripada hasil kalian itu praktek, kan saya menyimpulkan daripada yang kalian dapatkan kan adalah mendapatkan rasa sedih dan satunya mendapatkan rasa jenuh. Jenuh itu emosi atau keadaan jiwa kita yang sangat mendasar atau emosi permukaan. Kalau buah itu kulitnya. Lah kalau jenuh, bosan, itu melekat di dalam diri kita, ya itu penyakit. Selalu tidak bisa menikmati apapun yang dalam perjalanan kehidupan kita. Selalu begitu. Bisa diupayakan dengan dipaksa. Tapi pada akhirnya kan juga menderita wong dipaksa. Duduk jenuh dipaksa, nah gitu. Nah, penderitaan yang dimaksud selama nunggu tadi, duduk sampai selesai itu terpaksa sekali. Nah, terus kegiatan apapun jenuh. Selama melakukan kegiatan itu kan terpaksanya bukan ada yang maksa, karena kita berkeadaan jenuh. Sehingga apapun itu yang dilakukan akan tidak mendapatkan suatu berkah atau pahala kalau orang agama bilang, atau kenikmatan, karena kita nggak bisa menikmati dari apa yang kita lakukan karena jenuh. Itu natural, semua orang punya rasa jenuh. Tapi bagaimana rasa jenuh itu bisa hilang, ya tekniknya yang seperti saya bimbing awal tadi itu ya. Yang sedih juga sama, sekalipun sedih itu bukan lapisan emosi permukaan seperti jenuh, tapi itu adalah keadaan jiwa kita yang selama ini tidak kita sadari, tidak ketahui. Nah, sehingga untuk kita menemukan Tuhan atau menemukan diri sejati kita, atau menemukan sang mutiara hidup bertahta, atau untuk menemukan ketentraman kita, itu tidak bisa, karena jiwa kita diliputi dengan kejenuhan. Itu buru-buru kita mau ketemu Tuhan, mengenal Tuhan, itu terlalu jauh. Menemukan diri kita yang sejati saja kerepotan. Itu jadinya orang yang tidak setia pada dirinya, tidak bisa mendapatkan diri saja. Kenapa? Karena tubuh kita, di dalam tubuh kita, di alam bawah sadar kita, di alam jiwa kita itu dipenuhi rasa jenuh, rasa sedih. Di mana itu penyebabnya, dari mana itu ceritanya panjang. Bahkan didapatkan dari kita mulai lahir itu. Karena keadaan-keadaan keluarga yang mungkin kita melihat banyaknya masalah-masalah, banyaknya suatu hal-hal yang menyedihkan, bisa kita membuat kita sedih, terekam dalam hati kita. Tuh. Akhirnya nggak bisa bahagia. Yang jenuh juga sama, mungkin banyaknya aturan-aturan dalam keluarga, banyaknya aturan-aturan dalam sekolah, dalam lingkungan, kita merasa diatur, padahal aturan itu tidak baik, tidak buruk untuk mengatur supaya diri kita menjadi baik. Tapi karena kita merasa diatur, inginnya bebas, akhirnya kita jadikan aturan itu suatu hal yang membosankan, menjengkelkan, sehingga kita merasa jenuh. Begitu. Sepele rasa itu, tapi ada kata-kata Jawa, seorang tokoh Jawa, spiritual Jawa mengatakan, gerak lahir luluh dengan gerak batin. Gerak batin tercermin dalam gerak lahir. Maksudnya, apapun yang terjadi di luar diri kita, apapun yang terjadi di kelakuan kita itu ditentukan daripada
isi hati kita, apa yang ada dalam batin kita, apa yang ada dalam jiwa kita. Kalau jiwa kita itu selalu ada pendaman rasa jenuh, berarti yang kita alami dalam kehidupan hal-hal yang membuat kita menjenuhkan. Kalau di dalam batin kita ada emosi atau ada keadaan rasa sedih, yang kita hadapi ya hal-hal yang membuat kita sedih, menyedihkan. Menyedihkan itu apa? Kehilangan orang terkasih. Menyedihkan apa? Kita disakiti orang. Banyaklah. Yang menjenuhkan apa? Hal-hal yang membuat kita ini menjenuhkan. Banyak-banyaknya aturan dalam kehidupan, tuntutan-tuntutan agama dalam beribadah, itu kayak olah-olah menjenuhkan. Padahal semua itu untuk membuat kita baik. Sebenarnya yang terjadi di luar diri kita itu ya kejadian saja. Sama halnya tadi kalian melihat itu, kan hanya kejadian saja. Tapi kenapa kesannya berbeda-beda? Karena di dalam tubuh kalian ada noda yang dinamakan rasa atau emosi kesedihan atau kejenuhan. Sehingga kejadian itu membuat kita sesuatunya kayaknya tidak enak. Sama-sama orang jatuh, melihat orang jatuh, satu sedih, ada satunya senang. Kok bisa? Padahal kejadiannya sama, kita melihat orang jatuh. Dua orang ini melihatnya, satu merasa sedih karena melihat orang jatuh, ya satunya merasa senang. Entah apa yang membuat dia senang. Mungkin dia melihat orang jatuh tadi yang balap-balap, ya sedih, melihat orang itu sedih karena melihat orang mungkin dia jatuh, tapi dia udah melihat balap-balap, tapi fokusnya, perhatiannya kepada bentuk kasihan orang itu mungkin tergeletak. Sesuatu dari awal rasa yang kita rasakan ini akan berdampak pada rasa atau kesan berikutnya. Tuh. Jadi kalau Tuhan mengatakan aku seprasangka hambaku, kehidupan ini ketuhanan, Mas. Lah kalian melihat kehidupan ini bagaimana? Ini seprasangkamu toh? Seprasangkamu. Makanya di Pancasila di bab 1 adalah ketuhanan. Kalau kamu nggak punya nilai-nilai ketuhanan yang kamu lihat ini ya masalah-masalah. Karena sejatinya kehidupan ini ketuhanan. Di mana engkau menghadap, situlah wajah-wajah Tuhan. Berarti sini kan ketuhanan semua. Kehidupan ini perilaku daripada Tuhan. Makanya ketuhanan. Makanya manusia itu tumbuh dan berkembang sesuai kodrat iramanya masing-masing. Lah, perkembangan pertumbuhan itu kalau dilahirkan daripada iramanya masing-masing. Lah, setiap person manusia itu irama dalam hatinya bagaimana? Merasa dalam jiwa yang sedih, senang, damai atau jenuh. Nah, perkembanganmu akan menuju ke situ. Semua menuju ke perkembangan, tapi ada dua perkembangan dan kemajuan. Perkembangan dan kemajuan dan kesempurnaan menuju kemuliaan, atau perkembangan, pertumbuhan, kesempurnaan menuju kepada kehinaan. Ada dua jalur di situ. Kalau Anda memiliki jiwa yang sedih, mempunyai pendaman rasa jenuh, itu belum lagi ada rasa dendam loh, belum ada rasa susah loh, rasa miskin loh. Lah kalau model-model begini, jiwa-jiwa yang modelnya memiliki landasan latar belakang ini, ya berkembang tumbuh dengan sempurna memang, tapi sempurna menuju kepada kehinaan atau menuju kepada ketidakbaikan. Ketidakbaikan yang tidak sempurna berarti kebaikan yang tidak utuh. Ketidakbaikan yang sempurna, ketidakbaikan yang memang hancur gitu. Jadi begitu ya.
Jadi perilaku kita ditentukan daripada keadaan jiwa atau hati kita. Setiap pada hati, ya pada hati yang mana dulu? Hati yang susah atau hati yang bahagia? Tuh, ya. Itu makna daripada kehidupan dualisme. Jadi keadaan jiwamu itu akan menyimpan rasa enak dan tidak enak, susah senang. Ya namanya manusia mesti memiliki keadaan rasa yang berbeda tadi, enak tidak enak, senang ataupun susah. Tapi itu kan kehidupan manusia. Kehidupan orang-orang yang tercerahkan, kehidupan orang-orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, dia tidak dalam keadaan salah satunya, dia melampaui dualisme. Nah, supaya kehidupan ini menjadi merupakan jalan menuju keimananmu, nah, dua hal harus kamu mampu melampaui. Caranya gimana? Caranya teknik-teknik seperti tadi itu. Sehingga kamu itu bukan enak dan tidak enak, kamu itu bukan sedih ataupun bahagia, tapi kamu pemilik keadaan itu. Seperti papan tulis tadi. Kamu pemilik titik hitam tadi. Titik hitam itu adalah kehidupan. Papan tulisnya adalah layarnya. Kamu harus menjadi papan tulis ini. Ya, kamu nggak boleh terpengaruh dengan titik hitam tadi. Cukup tak suruh ngamati saja. Jadinya titik hitam tadi bergerak-gerak. Itulah simbol kehidupan yang banyak kegiatan. Tapi itu begitu saja. Itu ya. Sehingga latihan-latihan kerohanian, latihan-latihan kejiwaan, latihan-latihan mengenal diri, latihan-latihan mengenal diri sejati, latihan-latihan setia hati, itu penting karena supaya tidak terperangkap dalam unsur keduniawian saja. Organisasi, wadah, itu sarana untuk kita mengenal ketuhanan. Kegiatan aktivitas kita dari mulai bekerja, beraktivitas, bergerak-gerik. Kalau di Jawa ada latihan menari, kalau di perguruan-perguruan silat ada gerakan jurus pencaknya. Semua itu adalah sarana untuk kita menemukan sang mutiara hidup bertata atau menemukan diri sejati kita. Sarana. Jangan terperangkap di situ. Harus connect di situ. Dasarnya seperti ini. Harus mau menyelami namanya pelajaran-pelajaran kejiwaan. Kamu hidup berbahagia. Kamu bisa bekerja, tercapainya cita-citamu. Cita-cita kalian gak akan bisa terkabul kalau kamu masih punya pendaman ini. Pendaman susah, pendaman miskin, pendaman ketidakmampuan. Ini menghalangi. Karena begitu kamu mencoba sesuatu hal, kamu merasa tidak mampu, merasa takut, merasa miskin. Ya itu kan yang tergerak. Makanya kejadian-kejadian kamu tes, kamu daftar, ya gagal karena kejadian itu cermin daripada hatimu. Itu saja. Makanya bersihkan hatimu. Semua ajaran agama, ajaran spiritual model apapun, ujung awalnya itu membersihkan hati, pikiran, dan syahwat. Itu syarat utama. Kalau nggak bersih mau sampai bagaimanapun ya hanya ritual saja. Kalau agama itu memiliki ritual ibadahnya, sebatas ritual ibadah dia lakukan itu. Paling ujung-ujungnya minta pahala. Pahala mana? Oh, hati kita masih kotor. Nggak akan pernah menjadikan kegiatan atau kehidupan dunia yang kita lakukan itu adalah bernilai ibadah. Bernilai ibadah itu tidak akan menghasilkan suatu hal yang membaikkan kita. Kita latihan ya dengan penuh terpaksa. Kalaupun nggak terpaksa, penuh harapan, penuh keinginan, pamrih. Saya latihan supaya kita bisa juara. Oh, itu pamrih, malah nggak juara. Harusnya latihan kan dinikmati, senang.
Awal mual kalian harus senang dulu. Senang itu kalau bisa senang yang tanpa sebab. Senang saja, temukan senangmu. Apapun itu, kalau kamu senang bisa mengantarkan kamu kepada titik hasil. Yang hasil ini nanti di dalamnya berbunga. Yang namanya ada, dapat uang, dapat ilmu, status sosial, kamu di situ mendapatkan suatu jabatan, punya masa. Hasilnya di situ apapun itu. Uang, ilmu, kesehatan, tetek bengek tadi adalah hasil dari apa yang kamu mau. Setelah kamu mau, kamu akan mendapatkan pelajaran. Apapun pelajarannya kamu bisa menerima. Waktu ke pelatihan kemarin kan, kalau pelajarannya itu nggak seneng, kalau kamu awalnya nggak seneng, menerima pelajarannya males, terpaksa. Akhirnya kan nggak bisa menyimpulkan kan hasil pelajaran itu. Kalau nggak bisa menyimpulkan, bagaimana kita mau praktekkan? Kalau nggak tahu, prakteknya salah-salah. Lah kalau prakteknya salah, hasilnya gimana? Nggak dapat. Setelah nggak dapat hasil, juga tentunya nggak dapat uang, nggak dapat ilmu, nggak dapat suatu status, posisi. Di sosialnya juga punya teman. Oh, nggak punya keahlian ataupun karakter, nggak punya talenta ataupun keahlian. Banyak orang yang inginnya itu hasilnya seperti ini, maunya itu langsung hasil. Banyak orang itu, tapi nggak mau prosesnya. Ini namanya proses dari mulai menerima pelajarannya, bisa menyimpulkan praktek. Itu namanya proses, Mas. Nah, prosesnya penuh perjuangan dan pengorbanan. Tapi orang nggak mau prosesnya, maunya langsung hasil. Yang dilakukan apa? Akhirnya ngerebut posisinya orang. Orang lain punya status di situ, direbut. Padahal jabatannya dia nggak di situ. Jabatannya mungkin sekretaris. Karena dia ingin jadi ketua, dia itu malah tingkah polanya seperti ketua. Nah, yang ketua, dia ingin jadi bendahara, malah kelakuannya ngumpulin duit. Enggak fokus pada posisinya. Lah rata-rata orang itu maunya jadi nomor 1. Rata-rata orang loh, akhirnya rebutan. Mau nomor 1 itu hanya 1. Padahal yang dimaksud nomor 1 itu semua yang kamu praktekkan dari hasil penyimpulan atas semua pelajaran yang kamu maui, ikan menghasilkan kamu menjadi nomor 1, menjadi karakter, menjadi punya talenta. Talenta itulah dikatakan kamu satu-satunya. Kamu menjadi pemimpin di situ karena kamu menjadi statusmu apa? Hasil daripada karyamu. Kamu punya ilmu di situ. Dan ilmu itu bisa menghasilkan uang loh itu. Tanpa harus kamu jual itu. Dan kamu punya teman di situ. Itu dinamakan nomor 1. Nomor 1 yang sempurna ya hasil daripada pelajaran yang kamu senangi, yang bisa kamu simpulkan dan kamu praktekkan. Dan menghasilkan suatu hasil. Alhamdulillah kamu punya talenta. Nah, kamu nggak rebutan, sekalipun kamu tukang sapu, kalau kamu mau pelajaran tukang sapu yang benar kamu lakukan, kamu bisa menyimpulkan prakteknya, kamu jadi tukang sapu yang luar biasa, kamu dipakai. Dikira hina tukang sapu itu? Tidak. Kok tukang sapu di Istana Presiden? Bagaimana? Tukang sapu di Tanah Presiden Amerika, hasilnya kan besar uangnya. Saya hanya tukang sapu, tukang bersih-bersih WC. Lah, tukang bersih-bersih WC-nya presiden kok hina gimana? Itu bisa kalau prakteknya benar, penyimpulannya benar, pelajarannya benar, mau di situ. Jadi tidak ada semua aktivitas kita itu yang hina. Dan menjadi kepala tukang pembersihan rumah presiden. Luar biasa, kepala kan itu. Kepala. Jadi kepala atau ketua yang sebenarnya adalah dihasilkan daripada hasil talentanya. Talenta itu muncul dari hasil praktek atas penyimpulan pelajaran-pelajaran ilmu pengetahuan yang dia